Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Aulina dengan NIM 1814101164. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama, saat pertama kali ditemukan komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang terbatas. Dalam waktu singkat, piranti tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi kemampuan maupun ukuran. Banyak perusahaan menggunakan komputer dalam aktivitas harinya. Begitu pula dengan pemakaian perseorangan. Terlebih pula dilakukan transaksi bisnis via internet. Perusahaan-perusahaan berskala besar dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Kemudian, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan pada hacker. Selanjutnya, sasaran dan teknik pelaku cybercrime. Biasanya hacker menggunakan tol yang sudah ada di internet. Tol tersebut kemudian dijalankan untuk menyerang sistem komputer. Hacker berpengalaman membuat script atau program sendiri untuk melakukan hacking yang menjadi incaran sasaran, yaitu database akun bank, database informasi pelanggan, pembelian barang dengan kartu kredit palsu atau kartu kredit orang lain yang digunakan merupakan hak kita. Mengacaukan sistem, hacker tersebut dapat menjalankan aksi melalui internet, relay chat, IRC, voice over IP, dan lain-lain. Kemudian, jenis dan penggolongan cybercrime. Begitu banyak peristiwa kejahatan melalui dunia virtual internet sehingga menyulitkan orang awam untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan cybercrime. Bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegah cybercrime? Cybercrime mempunyai jenis yang amat beragam dan makin berkembang dari hari ke hari. Kejahatan melalui internet dibagi menjadi: yang pertama, kejahatan dunia virtual. Kejahatan tersebut hanya bisa terjadi dengan menggunakan perangkat komputer. Melalui jaringan komputer, akses serta terjadi di dunia virtual, begitu juga dengan sasaran kejahatan. Cyber pirates menggunakan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Contoh kasus: mendistribusikan MP3 di internet melalui teknologi peer-to-peer. Cyber espras menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu. Contoh kasus: melakukan serangan DOS, denial of service, ke sebuah web. Cyber vandalisme menggunakan teknologi komputer untuk membuat program yang menggunakan proses transmisi informasi elektronik, menghancurkan data di komputer. Contoh kasus: melakukan serangan DOS, denial of service, ke sebuah web, membuat virus Saser. Selanjutnya, infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik, perbankan, telekomunikasi, satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas. Penerbangan Ishak 2002 dalam Satyadi 2003 menjawab tuturan dan tantangan komunikasi global lewat internet. Undang-undang yang diharapkan Ius Constitutum
adalah perangkat hukum yang akomodasi terhadap perkembangan serta antipasi terhadap permasalahan, termasuk dalam negatif penyalahgunaan internet dalam berbagai motivasi dan dapat menimbulkan korban seperti kerugian materi dan non materi. Pengaturan dan perundang-undangan bidang ICT termasuk cybercrime law diperlakukan karena yang pertama melindungi integrasi pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. 2. Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan seperti teroris, kejahatan terorganisasi dan operasi penipuan. Ketiga, membantu negara terhindar dari sebuah sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong kasus classified, rahasia informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. Yang keenam, melindungi konsumen, membantu menegakkan hukum dan aktivitas intelijen, mencegah korupsi, meningkatkan keamanan nasional, dan mengurangi kerentanan dari serangan dan aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat. Melindungi dunia. Yang ke-8, melindungi dunia dari resiko bisnis seperti kehilangan pangsa pasar, rusaknya reputasi, penipuan, tuntutan hukum dari publik, dan kasus pendataan maupun pidana. 9. Sebagai sarana untuk hukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi. Yang ke-10, meningkatkan peluang bagi diakui catatan elektronik sebagai aksi bukti yang sah di pengadilan dan kasus kejahatan biasanya seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan, dan lain-lain, atau kejahatan komputer, kejahatan yang dilakukan menggunakan internet. Pengaturan hukum dalam internet masih relatif baru dan terus berkembang. Ada dorongan pengaturan dan bersifat global. Namun, kedaulatan hukum menjadi tidak mudah terlaksanakan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari penegakan cybercrime law, terutama jadi penyangkut perkara kejahatan yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang berada di negara lain. Konstitusi suatu negara tidak dapat dipaksa kepada negara lain karena dapat bertentangan dengan kedaulatan dan konstitusi negara lain. Oleh karena itu, hanya berlaku di negara bersangkutan saja, seperti kasus berikut. Yahoo versus Prancis. Yahoo menjual atribut Nazi yang dilarang di Prancis. Google versus Cina. Pemerintah Cina memblokir situs Google dan mengalihkan ke situs pemerintah. Kasus cybercrime tercampur hampir di setiap negara di dunia. Masing-masing negara mempunyai cara penegangan yang berbeda. Yang pertama, Amerika Serikat memiliki Computer Crime dan Intellectual Property Section CCIPS of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice. Institusi ini memiliki situs web yang memberikan informasi tentang cybercrime. Namun, banyak informasi yang masih terfokus kepada computer crime. Dan ada juga saat yang pertama, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang terkait. Yang pertama, pasal 362 KUHP tentang pencurian kasus carding. Carding sendiri dalam versi Polri meliputi yang pertama, mendapatkan nomor kartu kredit CC
dari tamu hotel, khususnya orang asing. Yang kedua, mendapatkan nomor kartu kredit melalui kegiatan chatting di internet. Yang ketiga, melakukan pemesanan barang ke perusahaan luar negeri dengan menggunakan jasa internet. Yang keempat, mengambil manipulasi data internet. Yang kelima, memberikan keterangan palsu baik dalam waktu pemesanan maupun pada saat pengambilan barang jasa pengiriman. Cading pelaku biasa disebut charger adalah kegiatan melakukan transaksi e-commerce dengan nomor kartu kredit atau curian palsu. Pelaku tidak harus melakukan curian pemalsuan kartu kredit dengan secara fisik, melainkan pelaku cukup mengetahui nomor kartu dan tanggal kadaluarsanya saja. Pasal 378 KUHP tentang penipuan melakukan website seolah-olah menjual barang. Pasal 311 KUHP pencemaran nama baik melalui media internet dengan mengirim email kepada korban maupun teman-teman korban. Pasal 303 KUHP penjudian, pemain judi online. Pasal 282 KUHP pornografi, penyebaran pornografi melalui media internet. Pasal 282 dan 311 KUHP tentang kasus penyebaran foto dan film pribadi yang vulgar di internet. Pasal 378 dan 362 tentang kasus carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar dengan kartu kredit hasil curian. Hambatan dalam penanganan cybercrime. Meskipun sudah ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku cybercrime ke penjara, masih dijumpai adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di lapangan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perangkat hukum yang belum memadai. Para penyidik, kasusnya Polri, melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Sependapat bahwa perlu dibuat undang-undang yang kasusnya mengatur cybercrime. Yang kedua, kemampuan penyidik. Secara umum, penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasi komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidik terhadap kasus-kasus itu. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh determinan adalah kurangnya pengetahuan tentang komputer dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik dan lain-lain. Itulah yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.